Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatannya. Setetes darah menyimpan ribuan cerita. Anda dituntut untuk membaca cerita-cerita tersebut dengan cermat dan teliti. Bayangkan, jika hasil pemeriksaan Anda salah, akan berdampak fatal pada diagnosis dan pengobatan penyakit. Untuk mencegah hal tersebut, ujian kompetensi adalah langkah nyata untuk seorang ATLM menjadi seorang yang profesional. Baik, untuk soal ujian kompetensi di bidang hematologi bersama saya akan kita bedah satu kasus tersebut. Nah, di sini ada soal, kita bisa lihat pasien datang ke puskesmas dengan keluhan demam tinggi, mual, muntah, nyeri sendi, sakit kepala. Dokter memberikan formulir pemeriksaan darah rutin ke laboratorium. ATLM yang bertugas mengolah sampel dan melakukan pemeriksaan menggunakan pipet Thoma dengan kamar hitung improve Neubauer. Volume sambal yang diambil sampai tanda 0,5 dan reagen turk sampai tanda 11 pada pipet Thoma. Kemudian ditemukan sejumlah sel pada dua kotak besar dengan masing-masing 65 sel dan 58 sel. Pertanyaannya, berapakah jumlah leukosit pada pasien tersebut? Pilihan A ada 12.300.000 sel per mikroliter darah. Pilihan B 1.230.000 sel per mikroliter darah. Pilihan C 123.000 sel per mikroliter darah. Pilihan D 12.300 sel per mikroliter darah, dan pilihan E 1.230 sel per mikroliter darah. Nah, manakah jawaban yang benar? Mari kita bahas. Nah, pembahasannya, kata kunci dari soal tersebut kita bisa lihat ada darah rutin, pemeriksaan darah rutin, pipet Thoma dengan skala 0,5 dan 11, serta jumlah sel. Nah, kita distribusikan, kita substitusikan pertanyaannya, volume darah sebesar 0,5, kemudian reagen turknya 11, dan jumlah sel pada kotak besar 1 sebanyak 65 sel, dan kotak besar 2 sebanyak 58 sel. Pertanyaannya, berapakah jumlah leukosit sampel tersebut? Nah, untuk pemeriksaan jumlah leukosit, kita memerlukan 3 alat. Yang pertama adalah pipet Thoma. Pipet Thoma 0,5 dengan skala 0,5 dan 11 merupakan pipet Thoma leukosit, ya. Kemudian kita menggunakan alat improve Neubauer, kamar hitung improve Neubauer, dan mikroskop. Nah, di sini kita bisa lihat pipet Thoma ini darahnya akan dipipet sebanyak sampai batas 0,25, 0,5. Nah, kemudian reagen turknya akan dipipet sampai batas 11. Nah, di sini pipet setelah terjadi homogenisasi antara darah dan reagen, maka akan kita hitung berapa pengenceran dari reaksi atau reagen tersebut. Dengan rumusnya, jumlah reagen dikurang 1 dibagi volume darah. Nah, reagen truk dipipet sampai batas 11, jadi dikurang 1 dan dibagi dengan volume darahnya 0,5. Maka pengenceran yang dilakukan pada soal ini adalah 20 kali. Namun, jika misalnya soalnya menyebutkan darahnya dipipet sampai skala 1, maka pengencerannya adalah 10 kali. Seperti itu ya. Kemudian setelah kita mengetahui jumlah pengencerannya, kita akan masukkan homogenisasi darah itu ke dalam kamar hitung improve Neubauer. Nah, di kamar hitung ini memiliki 2 set kamar hitung, ya. Satu improve Neubauer ini memiliki 2 set kamar hitung yang di tengah ini. Nah, kemudian di dalam kamar hitung ini ada beberapa bilik atau kamar. Nah, di sini untuk kita lihat di bagian yang ditandai dengan W merupakan bagian wilayah menghitung jumlah leukosit.
Kemudian bagian yang merah, berwarna merah ini di tengah merupakan bagian yang untuk menghitung eritrosit. Nah, volume kamar ini untuk tingginya sebesar 3 milimeter. Satu kamar besar ini dikatakan satu kamar besar, panjangnya 1 milimeter, kemudian lebarnya adalah 3 milimeter. Jadi satu kamar besar ini adalah 1 milimeter masing-masing satu. Akan ada 3 kotak ya. Nah, kemudian tingginya kita bisa lihat ukur dari jarak antara cover glass dengan kamar hitung sendiri sebesar 0,1 milimeter. Nah, setelah kita tahu wilayah atau lokasi untuk menghitung jumlah leukosit yang akan kita gunakan ya. Jadi bisa dihitung di dua bagian atas, dua kotak atas ini dua kotak bawah, bagian bawah atau cuman bagian atas juga boleh ya. Tergantung soalnya saja nanti. Nah, di sini kita bisa lihat volumenya. Jadi satu volume kotak besar yang ini ya adalah panjangnya 1, lebarnya 1, dan tingginya 1. Maka volumenya adalah 0,1 milimeter kubik. Nah, kemudian di dalam satu kotak besar ini terdapat kotak sedang sejumlah 16, 14 ke kanan, 14 ke bawah. Ya. Nah, makanya volumenya adalah panjangnya 1/4 karena ini panjangnya tadi 1 milimeter dibagi dengan 4 kotak sedang, jadi satu kotak sedang itu 1/4. Kemudian lebarnya juga sama 1/4, tingginya masih sama 0,1, maka volume satu kotak sedang adalah 1/160 atau 0,00625 ya. Nah, setelah kita sudah tahu jumlah pengencerannya, lokasi hitungnya. Nah, kemudian kita akan cari tahu bagaimana cara menghitungnya ya. Nah, di sini inilah penampakan satu kotak besar di bawah mikroskop. Jadi titik-titik hitam ini merupakan sel dan tidak hitam ini yang putih ini merupakan sel juga. Nah, untuk menghitung dan jumlah sel kita menggunakan prinsip L ya, di mana sisi kiri, jadi sel yang berbatasan dengan garis di sisi kiri itu dihitung dan sisi bawah dihitung. Kebalikannya, sel yang berbatasan dengan garis di sisi atas tidak dihitung dan sisi kanan dihitung. Gunanya untuk memfokuskan kita menghitung ya. Cara menghitungnya adalah kita hitung dari kiri ke kanan secara zigzag. Kemudian rumus yang digunakan untuk menghitung jumlah leukosit adalah N per V kali P. N itu merupakan total sel yang dihitung dari kamar-kamar ini, satu kamar atau dua kamar atau tiga kamar atau empat kamar, kemudian dikali dengan volume. Volumenya adalah volume dari kamar ini dan jumlah kotak yang dihitung. Kemudian dikali dengan P itu merupakan pengencer yang kita hitung tadi dengan menggunakan pipet Thoma. Ya, setelah kita tahu semuanya, kita akan masukkan ke dalam rumus perhitungan jumlah leukosit. Nah, rumusnya seperti ini. N per V kali P. Nah, N itu adalah jumlah sel yang ditemukan dan P itu adalah volume. Karena kita di soal menggunakan kotak besar, dua kotak besar, ya, maka kita masukkan volume kotak besar yang seperti ini ya, 1 kali 0,1 dan jumlah kotaknya 2, ya, makanya N per 0,2 dan pengencerannya 20 ya tadi, maka dia dapatkan hasil N kali 100. Kita masukkan nilai N, nilai jumlah sel yang ditemukan ya. Di kotak pertama adalah 65, kotak kedua adalah 58. Makanya setelah dikalkulasi didapatkan hasil 123 kali 100. Maka hasil yang ditemukan adalah 12.300 sel per mikroliter darah. Nah, jawaban yang benar dari soal tersebut adalah opsi B dengan jumlah 12.300 sel per mikroliter. Ya. Kemudian inilah referensi yang saya gunakan dalam membuat dan membuat soal dan